Baca. Waktu itu kan lagi latihan menyusun SOP request. Gimana aja hasilnya waktu itu, Cak? Itu kan katanya solusi ya. Solusi. Nangani pasien yang request. Satu, pasien dilayani oleh terapis yang diminta. Pasien dilayani oleh Terapis yang diminta. terapis yang request. yang diminta oleh pasien. pasien ya. Oke, Iya. satu ya. Terus Yang kedua, pasien request pada terapis tertentu yang diminta melalui admin, maka admin harus memberitahukan pada terapis tersebut. Jadi kalau pasien datang minta misalkan minta Mas Ridwan, disampaikanlah ke Mas Ridwan gitu. Yang ketiga, ketika terapis sedang menangani pasien lain, maka diberitahukan kepada pasien apakah berkenan menunggu kayak gitu. Contoh sering kayak ke Pak Harsono gitu. Ya biasanya mau nunggu gitu. Ada juga yang enggak, langsung ditangani sama yang lain gitu. Yang keempat, ketika pasien bersedia menunggu, maka admin memberitahu kepada terapis. Oke. Ketika pasien bersedia menunggu, maka admin memberitahu pada terapis. Oke. Ini udah ada yang nunggu gitu. 5. Ketika pasien tidak mau menunggu, admin menawarkan terapis penggantinya sesuai dengan urutan. Gitu. Yang keenam, bila pasien tidak berkenan dengan terapis yang sesuai dengan urutan, maka boleh ditawarkan terapis lain. Udah. Oke, itu berikutnya. Iya, 6. 6 aja. Iya. Sekarang itu ketentuan dari admin ini, ketentuan perusahaan dari admin ke pasien. Berarti nggak ada Pak ketentuan dari admin untuk minta kebijakan ke terapisnya untuk minta dilempar ke terapis yang lain. Ini SOP lagi disusun. Ini lagi latihan menyusun SOP. Jadi sekarang ada persoalan ketika pasien wanita 10 ya, requestnya 6 pada Bu Siti, request kepada Bu Nur 3, Sopi hanya nangani 1. Dari SOP yang sudah dibuat ini seperti apa jalan keluarnya supaya tidak jadi, karena ini kan jadi persoalan nih. Ini kan udah jadi ketentuan. Iya, tapi ketentuan bisa dirubah dan bisa ditambahkan. enggak, maksudnya gini loh, ketika semuanya sehari itu request 1 orang, harusnya tadi belum, berarti ada kebijakan yang diambil oleh admin. Jadi gini, mengingat ketidakadanya keseimbangan antara jumlah request ya kepada 1 orang dibanding dengan yang lainnya, maka admin boleh menentukan gitu. Misalnya setelah request itu paling banyak berapa sehari? Gitu misalnya, Mas. Oh iya. Maksudnya paham nggak? Dijadikan solusinya gitu. Solusinya ada solusi ini. Jadi misalnya dari pasien 10 requestnya 6, yang 9, yang 1 tidak request kan? Ini sampai request nggak? Itu kebetulan sesuai urutan. Kebetulan sesuai urutan. Nah ini kan menimbulkan persoalan nih. Sebenarnya ketentuannya sudah jelas, sudah bagus, SOP itu sudah bagus. Persoalannya kan pasiennya hanya 10. Hari apa nih, Mas? Hari Rabu tanggal 10. Bisa nggak dengan membatasi request? Pasien rata-rata perempuan berapa, Mas? Sehari? Iya nggak, tapi kan ada rata-ratanya. Dari seminggu ada berapa? 1 bulan itu jumlah terapis berapa? Berapa? Coba jumlah wanita berapa? Yang request berapa? Ada kan datanya? Kalau data yang request nggak ada, cuma kalau data yang pasien ini sebulan, pasien ceweknya ada Pak. Pasien request kan ada kan jumlahnya? Request. Kalau jumlahnya ada.
Kan ada mas, di laporan ada tuh pasien request jumlah nilainya total berapa. Ya maksudnya gini loh mas, untuk mempertimbangkan misalnya request yang ditangani orang paling banyak misalnya Dengan 5 hari 5. misalnya loh. Kalau sudah 5, agar admin dipersilakan untuk mengkondisikan pemerataan, kan bisa begitu. Kalau tahu jumlahnya loh. Coba mas dicari tahu mas. Hari 5. Eh? Hari 5 gitu. Ya paling banyak 5 gitu request itu. Soalnya kalau enggak ya ini sifatnya bukan minta kebijaksanaan sama terapis, bukan. Ketentuannya begitu. Supaya ada pemerataan. Iya. Kan begitu. Akan tinggal ditambahin aja kebijakan ini. Jadi admin melakukan itu tidak ada kesalahan, masih tetap dengan sesuai dengan SOP misalnya begitu. Itu untuk mengatasi persoalan. Nah, itu pun dengan catatan kalau pasiennya mau, kan begitu. Iya. Tapi paling enggak sudah ada poin itu. Jadi setelah nangani 5, kalau jumlah pasiennya 10 nih, ini kan hari Rabu nih. Nah, kita harus tahu dulu nih rata-rata pasien perempuan berapa setiap hari. Gitu. Jangan misalnya satu hari pasien itu 10. Yang request ini kan 9 yang request nih. 1 tidak request. Nah, ini yang merasa jadi terdolimi, merasa terdolimi oleh sistem. Padahal benar ini kayak gini, benar. Karena belum ada kebijakan yang terkait dengan batasan request. Itu ini cara berpikir manajerial. Jadi untuk mengatasi persoalan gitu. Itu artinya diklat supaya supaya dan seperti Aji, ya kan gitu. Iya Ci, betul nggak? Jadi sekarang lagi dikondisikan mencari jalan keluar kasusnya tes Shopee ini, mengingat ya sudah dicek bener, sudah aturannya udah bener, admin juga udah bener, cuman tes Shopee merasa seperti ada permainan gitu, dikiranya ada permainan, ya padahal enggak ada permainan sama sekali. Memang begitu. Taza nggak mungkin menawarkan, mengkondisikan, mengalihkan request karena memang aturannya begitu. Berapa mas? Enggak, kalau yang untuk jumlah itu tidak ada, nggak tertulis ya Pak? Adanya Kan ada dulu tuh, kan ada jumlah request masing-masing orang. nggak ada, dari itu adanya tuh alasan pasien request, alasan apa ditolak request. Kalau jumlah pasien wanita rata-rata itu 115. 115 mas Iya. per bulan. Iya. Mas, dulu bapak pernah dapat laporan misalnya jumlah requestnya sekian gitu loh. Mas, dari admin coba dicek deh. Laki perempuan, jadi jumlah pasien yang ada, jumlah penjualan sekian tuh requestnya nilainya berapa, kan ada dulu tuh. Dulunya kapan? Ya belum lama. Jadi jumlah misalnya gini, Harsono jumlah requestnya nilainya berapa gitu, Abu requestnya berapa, kan ada. Coba dicek lagi ya nanti ya mas. Tapi ini ya rata-rata per bulannya gini 115 Ya, untuk ceweknya. sebulannya ini, 1 bulan 115. Jadi ini beda-beda tiap bulan. Kalau dihitung di sini Pak, di PDO nya rata-rata SDL itu 115 yang pasien-pasiennya. Lah kalau 115 berarti rata-rata cuman 4 dong, rata-rata sehari ya kan. Kalau hari Sabtu Minggu berapa mas? Satu minggu biasanya ya 3, 5 kalau pasien lagi rame ya. Itu ya bisa 5, 6 gitu.
masing-masing terapis. Tapi sih kalau pas lagi ininya pas nih saya urutan semua. Misal ada request cuma requestnya nggak terlalu banyak, ada request 1-2, cuma kan nanti kalau ada datang pasien lagi kalau nggak request ya dikasih. Sini, biar dekat sini mas, sini dekat sini. Suaranya biar dengar. Gimana mas? Oke, biasanya Ya Pak, biasanya kalau pasien request tuh dia kan 15, berarti rata-rata per hari itu 4 ya. 4 kalau hari Sabtu itu biasanya ya sesuai gantung pasien juga sih. Kalau Iya. terlalu banyak nih 3, 4. yang Kalau request lebih nggak banyak, banyak kan ya? nggak Ini kan cuman kasus kebetulan aja pas hari Iya, ini kan pas ya? hari ini aja. Pas hari Rabu tanggal 10 Agustus September. Ini yang dari 10 pasien yang datang, yang request 9 kan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau requestnya sih berarti bukan 9 sih Pak. Kalau requestnya tuh 6. Udah Siti request semua 6-6-nya. 6. Nur, Terus Bu Nur yang request berarti 2. yang Nur 2. Yang satunya kan urutan, sesuai urutan. Oke, berarti yang request 8 ya dari 10 ya. 8. Yang positif Positif 6, Bu Nur Bu Nur request 2. Tes Sopi. Ini tes Sofi nanganin 1 anak urutan. urutan. Mbak Nur juga 1 urutan ya. Iya, Bu Nur urutan. Oke, jadi nanti mungkin bisa dikondisikan pada hari tertentu atau ya cari jalan keluar lah judulnya supaya yang pasti ya begini, semua terapis tahu bahwa itu kebijakan dari perusahaan SOP kan gitu. Sebenarnya nggak boleh marah SOP ini, harusnya nggak boleh marah, cuman nanti kita cari jalan keluar ketika semuanya request, nanti yang lain kan nggak kebagian. Iya, nggak bagian. Nah, jadi ini kebijakannya ada pada DHPH memberikan keleluasaan kepada kepala cabang dan admin untuk menyesuaikan gitu mas. Iya, biar semuanya Ya, setara minimal biar- biar semuanya nanganin. Betul. Kan Ya. ada yang nggak nanganin juga karena request pasiennya emang karena pasien lagi sedikit banyak yang request ya yang di bawahnya pada nggak nanganin. Ya, oke. Yang terakhir kan gua kemarin yang laki juga sama tuh 2 hari. Berarti hari apa ya Senin. Nah, Senin Selasa. Senin Selasa gimana? Senin, Selasa. Ya, ini kan terkait dengan manajemen pengelolaan yang terkait dengan SOP itu kan memang harus ada evaluasi, harus ada kepastian gitu. Sekiranya akan ada perubahan ya dikomunikasikan dulu yang penting. Nah, ini Pak, Gimana? hari Senin sama Selasa. Senin dan kemarin Selasa berapa? belum lama tanggal 15 tanggal 16. Tanggal 15, 16 September. Iya. Gimana kasusnya? Kalau ini sih pasien ini aja Pak, pasien yang pria ya terutama. Sampai gimana? Ini kan jumlahnya kan karena emang terapisnya banyak Pak ya. Sama pasiennya kan datangnya emang agak sedikit. Ya. Tanggal 15 hari Senin itu pasien ada 13. Pasien ada 13. Iya. Terus Sedangkan yang nggak nanganin ada 4. nyandangannya ada 4. Ya. Karena yang 9 request. Enggak, beda-beda. Ada yang seurutan, ada yang request. Nah, yang request berapa? Yang request berarti ini 1, 2, 3. 3 doang sih Pak. Request 3. Iya, request 3. Nah, terus Yang lainnya sesuai ini, saya urutan. oh. Ya nggak ada masalah kalau gitu kan. Iya nggak ada masalah, Ya. cuman ngabarin doang kan masalahnya nggak ada, semua juga nerima. Nggak ada yang Ya, ngomong, oke. nggak ada yang Berarti karena memang pasiennya sedikit kan iya, ya. karena pastinya sedikit. Tanggal 16, Mas. Tanggal 16-nya. Tanggal 16-nya sama juga sih, karena pasien sedikit nggak ada yang request, sesuai urutan semuanya. Oke. Ya, nggak masalah lah itu berarti ya. Ada juga yang kemarin tanggal berapa itu? Di sebulan yang lalu nih Pak, bulan Agustusan. Oke. Nah, yaitu yang masalah apa namanya? Yang Pak Arsono sama Om Sohidi Ah. kan awal mulanya kejadiannya kan seperti itu. Awal Gimana? mulanya karena ini
karena beda ini beda penanganan. Kan dari awal kan emang tadi benar memang pasiennya banyak kan. Ya kalau itu kan memang ya sesuai dengan SOP sebenarnya Iya, sudah. SOP. Itu kan makanya ketika nanti dalam jumlah yang banyak, pasiennya banyak ya memang harus begitu masing-masing kan gitu, harus meningkatkan pelayanan supaya requestnya banyak. Ketika pasiennya sedikit, risikonya ya akhirnya penanganannya menjadi sedikit. Itulah pentingnya penyelarasan kan gitu. Penyelarasan untuk menyesuaikan pendapatan ketika pasiennya sedikit seperti itu. Nah, nanti tinggal ini aja yang terkait dengan request aja. Iya, yang dimasalahkan tadi yang Siti seperti sama ini. Sofi. Oke. Ya, enggak ini. Oke, Mas Bu. Ya, matur nuwun Mas. Untuk dipikirkan kajiannya dan diterapkan keputusannya begini. Jadi ketika request dari pagi ini, misalnya dari pagi request terus berurutan terus, itu ada batasannya Mas. Batasannya karena pasien kalau misalnya dari jam siang nih sampai jam 12 atau jam request terus hanya satu, nggak ada yang nanganin, maka admin kepala cabang boleh mengambil kebijakan mengalihkan request gitu, mengalihkan request kepada pasien yang bisa nangani gitu, yang pasti bisa diterima sama pasien juga gitu loh, supaya ada keseimbangan. Sama juga sih Pak tambahan ya. Mungkin kalau itu dari yang di request, maksudnya yang mau di request kan masih nangani nih, udah Siti lagi nanganin, datang pasien Laina sama Bu Siti request. Nah dari Bu Siti itu harus nyampaikan juga, saya masih lama tangani sama yang lain aja. Oke. Oh ini jadi masukan juga. Kalau pasiennya emang nggak mau ya udah dikasih Bu Siti. Kalau masih mau berarti kan dialihkan sama terapis yang lain. Satu Ya. biar nggak nunggu terlalu lama. Ya. Kedua buat ini kan sesuai ini urutan terapis yang belum nanganin. Ya, oke, betul Mas. Jadi ini kebijakan yang harus diselaraskan dengan kondisi yang ada. Dengan demikian tidak ada lagi persoalan. Jadi gini, tugas Mas Abu itu memang mencatat semua persoalan Mas. Jangan ragu-ragu untuk namanya, makanya ada evaluasi SDM. Yang kedua evaluasi pelanggan. Dengan mencatat itu artinya persoalan itu untuk dikaji gitu, harus bagaimana kan gitu. Ya gitu ya. Makanya nanti untuk ke depan dievaluasi SDM supaya lebih detail. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan dalam bentuk laporan gitu. Kayak gini catat nggak sampean? Peristiwa harus dicatat ini. Peristiwa kasus tanggal berapa tadi tes op itu? Ya, 10. Tanggal 10 terjadi kasus. Itu harus dicatat. Kasusnya apa? Antara siapa dengan siapa? Persoalannya apa? Solusinya bagaimana? Nah, ini salah satu dari cara untuk mencari solusi kasus yang ada. Oke Mas ya? Udah bagus sih. Artinya menjadi bahan pemikiran. Ada masukan Kang Ridwan? Cukup untuk saat ini cukup. Oke ya. Berat ini kepala Pak. Berat kepala ini. Memang sebab tugasnya para senior, para pemikir itu memang mengatasi persoalan kayak gini. Bukan jadi terapi, makanya kita kan mau cari terapi yang banyak. Yang pertama, yang senior ini nggak usah nangani terapi, ngapa? Kan lagi dikondisikan untuk jadi konsultan. Bapak mau mengarahkan untuk jadi konsultan supaya pendapatannya lebih besar kan gitu. Yang kedua, kita siap-siap untuk pengkondisian Cikampek. Kan begitu. Cikampek sudah menghabiskan dana 500 juta lebih dalam 7 tahun. Masa mau dibiarkan begini? Kan butuh orang. Nah, orangnya didiklat di sini, gitu maksudnya loh. Jangan takut kebanyakan orang. Ya, karena kan ada penyelarasan. Seperti itu Mas Abu. Jadi kalau orangnya sedikit, kok nambah-nambah orang? Ya memang mau dikondisikan untuk satu Cikampek. Yang kedua
ini senior ini jangan nangani, udah jadi konsultan, digembleng jadi nangani orang-orang yang ya untuk kira-kira bisa dikondisikan ngambil program kan gitu. Seperti itu Mas Abu. Ya kadang-kadang orang nggak paham sih. Akhirnya apa? Pasien ya baru datang pulang lagi. Karena nggak kuat penyelarasan di sini. Didatangkan orang, pulang lagi berkali-kali pulang karena digembleng di sini nggak bisa. Diteror di sini yang pada pulang. Diintimidasi ya berat lah kita. DHB itu kan mau mengkondisikan Cikampek sudah menghabiskan 500 juta, kalau nggak diganti orangnya akan terus rugi terus. Nah didiklatnya di sini. Nah kemarin dari Cikampek dilatih, tak suruh ke sini semua, didiklat di sini ketemu Bapak. 21 pertemuan pasti jalan. Itu maksudnya. Di sini baru datang seawal, besoknya pulang. Masya Allah. Jadi ini harus dipahamkan ya, dipahamkan dengan SDM yang di sini dikerangkan supaya menerima orang-orang baru gitu. Bukan diintimidasi. Oke Mas, sebentar itu dulu ya. Oke, Subun. Gini Mas. Tes. Ayo Bang. Tes. Ah. Jep. Jep. Om Soiti. Burus. Oke, demikian saudaraku. Ini untuk dipahamkan bahwa betapa sulitnya atau tidak gampang lah ngelola usaha itu. Butuh konsep, butuh pemikiran, butuh solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Butuh perjuangan. Jangan pernah berpikir usaha itu nggak ada persoalan. Semua usaha pasti punya persoalan. Pasti, Pak. Betul Kang? Betul. Iya. Karena pada dasarnya dimanapun, apapun itu, pasti ketemu dengan permasalahan. Itu. Yang ngebedain satu permasalahan yang besar, yang kedua permasalahan yang kecil. Tinggal apa harus ngambil sikapnya. Masalah besar harus jadi kecil sampai gak ada. Masalah kecil harus dihilangkan. Jangan tidak ada masalah dibikin-bikin. Nah itu. Jadi kalau ada permasalahan kita cari jalan keluarnya. Yang dibahas bukan permasalahannya lagi, tapi jalan keluarnya.